Yo, minasan! Spoiler lengkap chapter 1111 One Piece telah rilis dengan judul Perisai Matahari. Di mana pada spoiler kali ini, para Gorosei terus melakukan serangan-serangan yang mengerikan. Serta bangkitnya robot raksasa kuno di Pulau Egghead. Dan meminta maaf kepada Joy Boy. Tapi sebelum selanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Pada cover chapter 1111 One Piece, terlihat semua bajak laut topi jerami sedang makan kentang goreng bersama Bonnie, Kuma, dan Vegapunk di atas sekelompok ubur-ubur. Spoiler pun dimulai dengan Marcus Mars yang akhirnya berhasil menghancurkan barier dari Labo Fest dan masuk ke dalam. Kemudian pertarungan antara Zoro melawan Lucci pun telah selesai. Di sini, Lucci sudah tidak bisa bergerak setelah terkena tebasan dari Zoro. Tetapi Lucci juga tidak ingin sampai terjatuh ke tanah. Ya elah, dasar kucing garong sok kuat aja nih. Melihat itu, Jinbe pun langsung menghabisi Lucci dengan serangannya yang bernama Gosenmai Gawarashuto. Setelah itu, Jinbe pun akhirnya membawa Zoro untuk segera bertemu dengan yang lainnya. Tidak lama berselang, Marcus Mars tiba di tempat Lucci, di mana Lucci telah kembali ke wujud manusianya. Lalu, Lucci memberitahu Marcus Mars semua yang ia ketahui tentang Labo Fest dan mengatakan bahwa pesan Vegapunk ke seluruh dunia akan dimulai dalam waktu 6 menit. Mendengar itu, Marcus Mars pun memuji Lucci atas kinerjanya. Di saat Marcus Mars akan terbang kembali ke Labo Fest, Lucci memohon kepada Mars agar mengampuni nyawa Kaku. Namun sialnya, Mars justru mengatakan bahwa mungkin itu sulit karena aku tidak memperhatikan serangga apa yang akan kuinjak. Wah, tanda-tanda Lucci bakalan jadi aliansi di Pulau Egghead ya minasan. Di tengah Pulau Egghead, Luffy sangat senang karena melihat Dory dan Brogy. Lalu Dory dan Brogy pun bertanya kepada Luffy, mengapa ia tiba-tiba terlihat seperti dewa yang sangat dikenal di kalangan para raksasa? Mendengar itu, Luffy pun tidak mengerti apa yang mereka katakan. Lalu, Sanji pun menyuruh Dory dan Brogy untuk membawa Luffy ke belakang Pulau Egghead, di mana semua kru bajak laut topi jerami menuju ke kapal bajak laut raksasa. Dory pun langsung meniup terompet untuk menandakan bahwa semua bajak laut raksasa mundur dari Pulau Egghead karena misi mereka telah selesai. Namun sialnya, Warkuri si babi hutan langsung menyerang mereka dengan teriakan Haushoku yang sangat mengerikan minasan. Tapi konyolnya, baju, mata, dan luka sayatan Luffy terlepas dari tubuhnya karena raungan dari Warkuri. Membuat Brogy sangat kaget melihat apa yang terjadi pada Luffy. Haushoku Warkuri ini bahkan mencapai kapal perang angkatan laut, membuat beberapa angkatan laut sampai pingsan. Lalu Warkuri mengubah dua taringnya menjadi bilah dan menyerang Luffy. Namun Dory dan Brogy justru menyerang secara bersamaan menggunakan Svalin atau perisai legendaris dalam mitologi Nordik dengan berdiri di depan matahari untuk melindungi dunia dan memblokir serangan Warkuri. Lalu Dory dan Brogy menyerang menggunakan skill Jah di mana mereka mendorong secara bersamaan Warkuri. Tapi tiba-tiba Saturnus ikut menyerang Dory dan Brogy dengan cara meludahkan bola racun. Tetapi Luffy dengan cepat membuat tongkat baseball lalu memukul balik bola racun tersebut. Sehingga bola racun ini justru mengenai Saturnus, Warkuri, dan Jupiter. Wah, senjata makan tuan. Di saat Luffy, Dory, dan Brogy berlari menjauh,
ketiga Gorosei tersebut telah pulih kembali, membuat Luffy mengatakan bahwa mereka semua tidak bisa terluka. Mereka pasti abadi. Tetapi Dory dan Brogy justru tidak percaya karena mereka berdua belum pernah mendengar jika ada kekuatan atau ras yang bisa abadi. Kemudian Franky dan yang lainnya tiba di kapal bajak laut raksasa. Tetapi di sana mereka telah ditunggu oleh Pomsky, Guillotine, dan Red King ya minasan. Lalu Marcus Mars akhirnya tiba di ruangan York berada. Ia pun bertanya kepada York, di mana ruang siaran Vegapunk berada. Panel lalu berpindah, terlihat Kizaru masih menutup matanya menggunakan lengannya. Para angkatan laut pun memohon agar mengobati luka Kizaru. Tetapi Kizaru justru meminta agar mereka membiarkannya untuk istirahat sejenak. Wah, sepertinya Kizaru lagi mikir keras nih minasan. Tiba-tiba, angkatan laut melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut Pulau Egghead. Mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang muncul dan ukurannya jauh lebih besar dari para raksasa. Kita pun akhirnya melihat robot raksasa kuno yang berdiri di tengah pulau. Ia dikelilingi oleh api. Robot raksasa tersebut bergumam, "Maaf, Joy Boy." Dan spoiler lengkap chapter 1111 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya akan ada pengkhianatan di tubuh pemerintah dunia deh. Karena Lucci akan menyelamatkan Kaku. Begitupun Kizaru yang entah mengapa tampak memikirkan sesuatu ya minasan. Oh iya, apakah robot raksasa kuno ini akan menghadapi semua Gorosei dan membiarkan Luffy dan yang lainnya meninggalkan Pulau Egghead untuk segera ke Elbaf? Kalau menurut minasan bagaimana? Kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.